Selamat pagi, salam. Ya, puji Tuhan, kita selalu ada untuk selalu berdoa untuk bangsa dan negara. Ya, karena saat ini terus masih ada lonjakan-lonjakan orang-orang yang terpapar. Kita terus berdoa biar kiranya Tuhan terus melawat negeri ini. Ya, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita alasi di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 yang tidak asing lagi bagi kita, di dalam ayat 14 sampai dengan ayat 17. Injil Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Setibanya di rumah Petrus, Tuhan Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Tuhan Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Tuhan Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya, setiap orang yang hidup itu tidak luput ya, dari masalah atau pencobaan, baik itu masalah kerjaan, keluarga, ya, masalah kesehatan dan lain-lain, yang bisa membuat seseorang itu bisa cemas. Ya, seperti apa yang terjadi di negeri ini dengan adanya virus corona, banyak orang yang cemas dan takut. Tetapi bagi orang yang ada di dalam Tuhan, selalu ada pertolongan. Ini yang perlu kita yakini, sebesar masalah pencobaan apapun, tapi bagi kita orang yang percaya, yang ada di dalam Tuhan, selalu ada pertolongan. Nah, di dalam firman Tuhan yang menyebut ibu mertua Petrus ini, ibu mertua Petrus ini seorang ibu, saya katakan ibu yang baik. Ibu yang juga mengasihi keluarganya. Ya, ketika Petrus ya dipanggil menjadi murid Tuhan, harus meninggalkan keluarga untuk mengikuti Tuhan Yesus dalam pelayanan, ya pasti banyak pekerjaan-pekerjaan yang kadang-kadang di rumah belum terselesaikan. Tapi ibu mertua Petrus ini selalu ada membantu ya keluarga anaknya. Ya. Pekerjaan membantu keluarga itu nampaknya memang sederhana. Ya, kita semua pasti menyadari nampaknya memang sederhana. Namun bisa melelahkan dan bahkan bisa sakit. Ya. Saya pun juga kalau tentang pekerjaan dalam keluarga itu, saya merasakan bagaimana dalam keluarga itu pekerjaan sehari-hari memang berat. Mulai kecil karena situasi keadaan. Ya, untuk tidak bebas untuk main-main. Ya.
Kadang-kadang masih sekolah belajar terlalu lama aja dianggap meninggalkan pekerjaan, ya, dimarahi. Ya, jadi pekerjaan membantu keluarga nampaknya memang sederhana, namun kadang-kadang bisa melelahkan dan kemudian juga bisa menjadi sakit. Ya, ketika Tuhan Yesus tiba di rumah Petrus, saat itu Tuhan Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring. Ya, saya tegaskan itu juga tidur, ya, karena sakit demam. Saya membayangkan tentang sakit demam ini, saya pernah merasakan. Wah, benar tersiksa saya. Adem panas, malaria itu. Di tahun 69 70-an itu pas hari libur puasa, saya tuh berpikir mau ngelabur rumah itu ya, rumah besar ya, luar dalam sentong gadri gandok. Ya. Waktu itu naik ngelabur rumah supaya bersih karena dekati mau bakdo itu ya. Saya ada kerentak sendiri, naik turun ngelabur pakai tangga. Berapa minggu tuh. Ketika saya agaknya capek itu, waduh adem panas. Benar-benar nerodok ya, badan panas tapi nerodok. Rasanya tuh benar-benar wah, tidak tahan saya. Ya, berat sekali. Seminggu sakit itu tubuh tuh kurus sekali. Ya untung pas itu hari libur ya. Ya, saya di SLT ayat 69. Ya. Yaitu ketika Tuhan Yesus melihat ibu mertua Petrus terbaring tidur karena sakit demam. Yaitu Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk membangunkan. Ya. Tapi memperhatikan, peduli dengan tangannya yang terulur, memegang tangan ibu itu. Ya, baring, Tuhan tidak banyak ngomong, ya, atau menanyakan apa-apa dan lain. Tuhan tuh dengan tangannya yang terulur memegang tangan ibu itu, ibu mertua Petrus. Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa yang begitu luar biasa. Tangan Tuhan itu adalah tangan yang punya kuasa yang besar. Yang berbeda dengan tangan kita manusia pada umumnya. Ya, ketika saat itu tangan Tuhan Yesus memegang tangan ibu mertua Petrus, dikatakan lalu lenyaplah demamnya. Hanya dipegang tangannya oleh Tuhan Yesus, lenyaplah demamnya. Ini sangat luar biasa. Ya, Tuhan Yesus tidak disambati oleh orang saat sakit dan bagaimana, enggak. Ngelihat ibu mertua Petrus terbaring tidur karena sakit. Tuhan tidak banyak ngomong, tidak ngomong untuk membangunkan, tapi tangannya ya terulur memegang tangan ibu mertua Petrus, dan saat itu demamnya ya lenyap, artinya sembuh. Ini suatu yang sangat luar biasa. Ya, Bapak-bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, memang seperti ibu mertua Petrus ini membantu pekerjaan
Di dalam keluarga itu memang kadang-kadang memang melelahkan. Apalagi dia sudah usia lanjut. Ya, melelahkan. Dan bisa sakit. Tapi kalau dilakukan dengan penuh kasih. Karena mengingat bagaimana Petrus saat itu terpanggil bersama mengikut Tuhan Yesus pelayanan. Ya. Ibu mertua Petrus tidak istilahnya nuntut-nuntut. Enggak, tapi hatinya begitu baik. Ya. Sangat peduli ketika harus ditinggalkan, ketika Petrus harus meninggalkan rumah. Dia ada di situ membantu dengan penuh kasih. Ya. Walaupun melelahkan dan malah bisa sakit. Tapi kalau dilakukan dengan penuh kasih, di situ Tuhan Yesus itu tidak pernah membiarkannya. Sakit karena sesuatu yang baik. Kita yakin Tuhan Yesus tidak pernah membiarkannya. Saya seringkali pernah dalam kondisi kadang-kadang waktu pelayan begitu kadang melelahkan waktu dulu itu satu sampai mikir kadang-kadang berat seperti blank. Ya, saya datang kepada Tuhan. Tuhan dengan keyakinan Tuhan itu tidak pernah membiarkannya. Melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya. Bisa sakit, tapi kita yakin bahwa segala sesuatu yang dilakukan jerih lelah di dalam Tuhan itu tidak pernah membiarkannya. Tangan Tuhan itu selalu terulur dan siap untuk menolongnya. Maka Paulus pun juga menuliskan tentang bagaimana jerih lelah dalam pelayanan. Ya, dalam 1 Korintus 15 ayat 8 itu. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab jerih lelah, jerih payah tidak sia-sia. Ya. Nah, ini sesuatu yang sangat indah. Meskipun ibu mertua Petrus ini sudah usia lanjut, ya dalam membantu keluarga, capek, lelah, mungkin kurang istirahat dan bahkan membuat dia sakit demam. Namun ketika itu semua dilakukan dengan penuh kasih, dengan motivasi yang baik untuk Tuhan, Tuhan itu tidak pernah membiarkannya. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, Tuhan itu selalu terulur untuk menolong. Untuk menolong. Kehadirannya tidak percuma bagi orang yang percaya. Ya. Kehadirannya tidak pernah membiarkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan pernah menyampaikan firman yang sangat indah. Ya. Kita akan baca di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20. Injil Matius pasal 18 ayat 20.
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, kehadiran Tuhan ya di dalam setiap orang percaya. Ya. Tuhan itu selalu ada. Dan ketika Tuhan hadir, tidak diam saja, tapi lakukan sesuatu untuk memperhatikan. Seperti yang dirasakan oleh ibu mertua Petrus ini. Dalam kelelahan, dalam keadaan sakit, dia tertidur dan Tuhan datang. Kehadirannya tidak tinggal diam, tangan terulur memegang tangan ibu mertua Petrus. Hal-hal yang melelahkan, hal-hal yang membuat sakit bisa lenyap. Saya merasakan itu berulang kali ketika saya merindukan Tuhan, Tuhan kehadiran-Mu. Seperti ada sesuatu yang keluar dalam tubuh. Hal-hal yang membebani kepala dalam tubuh itu bisa hilang seketika itu. Waduh, saya merasakan sesuatu yang indah. Kadang berulang ketika semua saya hadapkan di hadapan Tuhan. Saya membuka hati bagi Tuhan, merindukan hadirat-Nya, mempercayainya. Kehadiran Tuhan itu sangat luar biasa. Ya. Dimanapun Tuhan hadir, ada sesuatu yang dahsyat. Segala kuasa apapun yang segera mengganggu manusia, semua kehadirannya menolong, melepaskan dan menyembuhkan. Di sini ada sesuatu yang indah yang dapat menjadi berkat bagi kita. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada ibu mertua Petrus ini, saat itu demamnya sembuh. Dikatakan saat itu ibu mertua Petrus ini, ia bangunlah. Dikatakan ia pun bangunlah dan melayani dia. Ya. Jadi ketika sudah sembuh, ibu mertua Petrus tidak tinggal diam. Ya. Ketika rasanya sudah sehat, sudah sembuh, dia bangun, tidak terus tidur. Ya. Dia bangun dan melayani Tuhan. Ya, melayani bisa berbentuk dalam bentuk mungkin saat itu mungkin cari apa sesuatu yang perlu. Tetapi kalau kita melihat dari ayat yang di bawahnya, menjelang malam dibawalah kepada Tuhan banyak orang yang kerasukan setan, ya, dan orang yang sakit. Itu ibu mertua Petrus itu orangnya benar-benar ya istilahnya tidak mau tengok-tengok, tapi dia cerita ya bagaimana yang dialami ketika Tuhan Yesus datang kepada banyak orang. Ya, kehadiran Tuhan di situ. Ya, maka waktu menjelang malam di situ dikatakan dalam firman Tuhan, ya, banyak orang yang kerasukan setan dan sepatah kata Tuhan Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Jadi saat itu ketika ibu mertua Petrus ini sembuh, dia keluar dari rumah, cerita banyak orang apa yang dialami. Dia peduli pada orang-orang lain karena mungkin di situ juga banyak orang-orang sakit.
Di situ banyak orang yang datang, orang yang kerasukan setan dan banyak sakit. Di rumah itu terjadi suatu lawatan Tuhan yang luar biasa. Melalui seorang ibu yang baik, yang penuh kasih, yang peduli pada anaknya. Di rumah itu menjadi tempat di mana banyak orang yang ditolong oleh Tuhan. Ada kebaikan rohani yang besar-besaran. Ya. Menjadi tempat di mana penggenapan apa yang difirmankan, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya terjadi di situ. Ya. Terjadi di tempat di mana saat itu ibu mertua Petrus ada. Dikatakan di dalam firman Tuhan. Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada, bukan yang ayat yang ketiga ya. Maaf salah saya baca. Ya. Di dalam ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya. Jadi di tempat itulah terjadi suatu lawatan Tuhan yang luar biasa, yang menggenapi apa yang sudah difirmankan oleh Nabi Yesaya pada 700 tahun sebelumnya. Terjadi di tempat di rumah Petrus, di mana melalui ibu mertua Petrus yang disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Ini sangat luar biasa. Ya, untuk itu ini menjadi sesuatu pelajaran yang sangat indah bagi kita. Ketika kita sudah merasakan akan kasih Tuhan yang sangat luar biasa, apa yang dapat kita perbuat bagi kemuliaan Tuhan? Sebisa mungkin seperti ibu mertua Petrus ini, yang mengerti tentang pelayanan, seperti Petrus anaknya yang mengikut Tuhan Yesus dalam pelayanan. Dia tidak tinggal diam. Dia selalu ada di rumah untuk membantu. Wah, bagaimana usahanya untuk ikut memperhatikan Petrus, karena Petrus dalam pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, dalam keadaan apapun, meskipun lelah, sakit, tapi tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ini sesuatu pelajaran yang sangat indah. Di dalam kehidupan pelayanan tidak selalu berjalan dengan enak. Saya ketika selalu rindu untuk melayani, tidak selalu didukung, diresponi dengan positif. Teman-teman atau yang lebih tua di gereja yang dikatakan juga benar tua pernah, tidak hanya satu orang, dua orang, ada yang mengingatkan, melayani ampun tenan-tenan loh, mungkin pun nyegur pelayanan sampai dengan keluarga pripun. Wah. Tapi juga keluarga, orang tua pun dino-dino yang lijo. Tapi dengan itu menjadi suatu mendorong saya untuk lebih sungguh-sungguh, demikian juga mempertanggungjawabkan bagaimana kita tetap terus, bagaimana menjadi saksi. Saya menawarkan diri waktu itu karena masih sekolah. Ya, setiap saya mau pergi sore ke gereja, saya menyampaikan sesuatu pada ibu saya, Bu, apa yang harus saya kerjakan? Saya tidak ingin ya hal-hal yang kami lakukan menjadi batu sandungan. Ya, seberat apapun saat itu saya lakukan.
membayar demi untuk kita dapat beribadah, demi untuk sesuatu untuk Tuhan. Ya, jadi di dalam kehidupan pelayanan seringkali bukan sesuatu yang mudah. Ketika kita ingin memberikan apa yang terbaik, ada rintangan, selalu ada. Namun bukan lantas kita, terus kita pikir-pikir secara manusia, oh iya ya, lantas kita terus lemah, berhenti. Tidak. Tapi mari kita, segala sesuatu bisa terjadi. Tapi kalau kita lakukan dengan iman, dengan hati yang cinta Tuhan, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Allah itu mengerti, Allah itu peduli bagi orang-orang yang cinta akan Tuhan. Nah, untuk itu, dan marilah kita melakukan sesuatu dengan motivasi pelayanan yang benar. Yaitu oleh karena kasih-Nya Tuhan. Oleh karena kasih Kristus. Seperti ibu mertua Petrus ini. Masalah boleh datang, terjadi menimpa dirinya. Mungkin tantangan bisa terjadi, namun kita tidak perlu takut. Ketika apa yang kita lakukan oleh karena nama Tuhan Yesus, Tuhan itu tetap tidak pernah membiarkan kita. Tidak pernah membiarkan kita. Tuhan itu menjadi pembela kita. Meskipun harus mengalami sesuatu masalah, tapi kita yakin. Berapa kali seringkali saya saksikan apa yang saya alami dalam kondisi yang begitu berat, masalah ekonomi. Tapi Tuhan itu selalu memberikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik. Ada jalan keluar. Bukan karena kita mengenai kemampuan, tapi saya juga datang pada Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan dalam perkara ini ya Tuhan. Tuhan selalu memberikan petunjuk-petunjuk jalan keluar. Sehingga saya merasakan bagaimana Tuhan itu nyatakan kuasanya. Menjadi suatu pengalaman yang membangun iman kami. Menjadi suatu pengalaman yang memperkuat kami untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Meskipun kadang-kadang harus berjerih lelah. Tidak ada yang sia-sia. Nah, untuk itu biar melalui firman Tuhan yang kita renungkan tentang seorang ibu mertua Petrus ini menjadi sesuatu yang mengingatkan kita, mendorong kita untuk semakin yakin apa yang Tuhan sudah panggil kita semuanya menjadi rekan sekerjanya, menjadi pelayannya, karena tidak ada sesuatu yang sia-sia apa yang kita perbuat di dalam Tuhan. Dan untuk itu melalui firman Tuhan yang singkat ini kiranya menjadi berkat bagi kita, mengawasi doa-doa kita untuk bangsa dan negara. Terlebih tantangan saat ini bukan perkara yang kecil bagi kita sebagai pelayan Tuhan melalui peristiwa yang terjadi di negeri ini. Namun kita tahu Tuhan itu Tuhan yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati.